Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Natalia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada mata pelajaran IPA tentang materi cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 4 SDN Negeri 146 Pekanbaru. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Guru tidak menggunakan media pembelajaran. Proses pembelajaran hanya sebatas tulis dan tidak terdapat media lainnya. Tidak terdapat proses pembelajaran yang menarik seperti diskusi kelompok. Sebagian besar siswa jarang terlibat dalam hal bertanya kepada guru, dan jika guru yang bertanya, antusias siswa dalam menjawab sangat rendah. Bahkan sebagian siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Solusi dari permasalahan itu, kita dapat menggunakan mode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Mode pembelajaran Problem Based Learning atau bisa disebut dengan PBL adalah mode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Sedangkan rumusan masalahnya ialah apakah mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan materi sifat-sifat cahaya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPA dengan materi sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis untuk menambah referensi di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 4 SDN 146 Pekanbaru. Sedangkan manfaat praktisnya, bagi siswa lebih mudah siswa memahami materi pembelajaran, lebih kreatif, aktif, dan dapat menjadi pengalaman belajar yang dapat diterapkan dalam materi pembelajaran lainnya. Sedangkan bagi guru, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membangkitkan rasa percaya diri sehingga bergairah dan semangat untuk memperbaiki cara mengajar yang lebih inovatif, kreatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sedangkan bagi sekolah, membantu sekolah dalam mengembangkan dan menciptakan lembaga pendidikan yang lebih berkualitas dan dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Sedangkan bagi penelitian itu sendiri, menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berguna tentang keterampilan mengajar dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadi seorang guru profesional nantinya. Pada pembahasan kedua, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama, belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan lain-lain. Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh individu setelah menerima pengalaman belajar yang dapat dilihat melalui tes. Selain itu, hasil belajar juga dilihat melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mengalami peningkatan menjadi lebih baik dari sebelum belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor bersumber dari diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Contohnya seperti kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dalam kesehatan. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran IPA adalah konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. Sedangkan tujuan IPA itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA. Kedua, mengembangkan rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, nomor 3, mengembangkan dan memecahkan masalah.
Kajian materi penelitian itu tentang sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, nomor 5, cahaya dapat diuraikan. Mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Nilai-nilai karakter dalam model pembelajaran Based Learning atau PBL ini ada 5. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, toleransi dan demokrasi. Yang keempat, mandiri. Dan yang terakhir, nomor 5, kepedulian lingkungan dan sosial keagamaan. Proses pelaksanaan mode PBL bermuatan karakter itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya permasalahan. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, nomor 6, menentukan penyelesaiannya. Menggunakan mode pembelajaran Problem Based Learning ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu ada 4. Yang pertama, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa secara mentransfer pengetahuan mereka. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan barunya. Sedangkan kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, tidak mempunyai kepercayaan diri. Kedua, tanpa pengetahuan mereka tidak dapat memecahkan masalah. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama. Hipotesis penelitiannya yaitu menggunakan mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan proses dan hasil belajar pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas 4 di SDN 146 Pekanbaru. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada SDN 146 Pekanbaru yang beralamat Jalan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pembelajaran 2019-2020. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 SDN 146 Pekanbaru. Jumlah siswa ada 40 anak yang terdiri atas 18 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Desain penelitian ini kami menggunakan model Chemist and Thought, yaitu yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama, pada perencanaan yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan, meningkatkan atau perubahan tingkah laku dan sikap sosial sebagai solusi. Nah, pada tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah apa yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. Pada tahap ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Pada tahap ini pengamatan atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan. Pada tahap terakhir yaitu refleksi. Tahap ini mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan. Pelaksanaan ini dilakukan secara 2 siklus atau bisa lebih. Teknik pengumpulan datanya itu ada 4. Yang pertama, observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Yang kedua, lembar observasi. Dan yang ketiga, tes tertulis. Yang terakhir yaitu analisis data. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan siklus 1, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Yang kedua, menganalisis data dengan membuat tabulasi persentase yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Dan yang terakhir, nomor 3, menguji keberhasilan penelitian dengan cara membandingkan hasil pengolahan data dengan indikator keberhasilan antara tes siklus 1 dan siklus 2. Sekian video dari saya mengenai presentasi proposal. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.